Welcome back. Halo, Sobat Kotak Masalah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah jebakan catur yang sangat tentunya familiar. Ya, di sini saya akan membahas England Gambit. Tentunya di sini kita akan memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan pion putih naik ke D4. Dibalas, hitam pion naik ke E5. England Gambit. Tentunya banyak variasi di sini dari putih. Tapi kali ini saya akan membahas bila England Gambit diterima dengan pion pukul pion. Silahkan teman-teman di sini langkahkan kuda naik ke C6, menyerang pion putih. Putih membalas kuda di sini melindungi pion dan serang sekali lagi pion dengan menteri ke E7. Tentunya di sini putih akan melindungi sekali lagi gajah ke F4. Jebakan dimulai dari sini. Menteri kita naikkan ke B4, sekak. Tentunya mau tidak mau di sini putih harus menutup sekak dengan gajah. Karena di sini bila pion yang menutup naik ke C3 atau kuda ke D2, maka jelas di sini gajah akan hilang. Jadi di sini putih akan mundur gajah ke D2 sekaligus menutup sekak dan menyerang menteri. Silahkan teman-teman pukul pion di B2. Jelas menyerang benteng. Di sini juga banyak pilihan langkah dari putih. Tentunya dengan ancaman benteng dari menteri, putih di sini akan menaikkan gajah ke C3, menyerang menteri. Karena jelas di sini gajah dikawal kuda. Namun masalah baru akan datang setelah di sini kita menyerang gajah dengan gajah. Putih di sini akan menambah tekanan, menteri naik ke D2. Dan silakan pukul gajah dengan gajah. Dan setelah menteri mengadu menteri dengan memukul gajah, maka selamat akan skakmat. Kembali di posisi ini. Di sini setelah gajah pukul gajah. Tentu bila menteri pukul gajah, maka akan skakmat oleh menteri ke C1. Jelas di sini putih akan mengorbankan benteng dengan kuda pukul gajah. Dan silakan pukul bentengnya. Di sini bisa lihat hitam unggul satu benteng. Dan di sini bila putih menutup sekak dengan kuda, maka silakan teman-teman pukul pion dengan kuda. Dan setelah di sini kuda pukul kuda, menteri akan pukul kuda kembali. Dan posisi di sini masih unggul. Untuk selanjutnya bisa memenangkan permainan. Atau bila pada posisi ini putih melangkahkan pilihan lain dengan pion naik ke E3, silahkan teman-teman pukul kuda dan pion akan pukul kuda kembali. Tentu di sini struktur pion putih akan rusak dengan adanya pion bertumpuk di lajur F. Atau pada posisi ini putih mencoba sesuatu yang lain dengan pion naik ke G3. Sebetulnya sih sama saja ya teman-teman. Soalnya di sini putih sudah kalah satu benteng. Teman-teman tinggal mengadu perwira, kuda pukul kuda. Dan tentunya di sini pion akan pukul kuda. Jadi apapun pilihan putih di sini tidak akan membantu. Dan teman-teman jelas akan mudah memenangkan pertandingan di posisi seperti ini. Teman-teman, kita kembali di posisi seperti ini. Jelas pada posisi ini, gajah tidak mungkin pukul menteri. Karena terkena pin oleh gajah hitam. Kalau di sini tadi menteri naik ke D2 menambah tekanan, tapi itu justru suatu kesalahan. Bagaimana di sini bila gajah pukul gajah? Silakan teman-teman pukul gajah dengan kuda. Benteng putih di sini masih dalam ancaman menteri. Di sini mau tidak mau putih harus mengorbankan kudanya. Tentunya dengan melangkahkan kudanya ke C3.
Kenapa di sini putih tidak melangkahkan saja kudanya ke D2? Bukankah itu lebih aman? Jelas bila putih melangkahkan kuda ke D2, maka kuda akan pukul pion, sekak, benteng. Dan di sini jelas raja tidak bisa bergerak. Tentunya di sini menteri akan hilang dengan menteri pukul kuda dan menteri pukul menteri. Pastinya pada posisi ini untuk menyelamatkan benteng putih, kuda harus mengorbankan diri bergerak ke C3. Dan di sini setelah menteri pukul kuda sekaligus sekak, di sini bila kuda menutup sekak, maka hal yang sama akan terjadi seperti tadi dengan kuda pukul pion, sekak, dan jalan satu-satunya menyelamatkan raja, menteri mengorbankan diri dengan memukul kuda. Dan silakan teman-teman pukul menteri dengan menteri. Tentunya pada posisi sekak seperti ini, mau tidak mau menteri harus berduel melawan menteri untuk menutup sekak. Dan jelas di sini pertahanan putih akan semakin amburadul. Menteri pukul benteng sekaligus sekak. Dan lagi-lagi di sini raja tidak bisa bergerak. Setelah di sini menteri menutup sekak, maka teman-teman silahkan di sini adu mengadu. Pertama bisa dengan sekak terlebih dahulu. Raja mau tidak mau harus berpindah. Dan silahkan pukul menteri, sekak, dan di sini raja pukul menteri. Silahkan selamatkan kuda teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali kepada posisi ini. Jadi langkah terbaik dari putih pada posisi seperti ini tidak menaikkan gajah ke C3. Tapi di sini teman-teman silahkan naikkan kuda ke C3. Dan pastinya di sini menteri hitam akan terjepit setelah nanti benteng bergeser ke B1 menyerang menteri. Silahkan teman-teman lanjutkan dengan gajah naik ke B4 menyerang kuda 2 kali. Putih di sini akan menyerang menteri dengan benteng. Di sini jalan satu-satunya menteri adalah ke A3. Bagaimana bila kuda di sini menyerang gajah 3 kali? Di sini hitam jangan terlebih dahulu memukul gajah dengan gajah sekak. Itu suatu kesalahan. Setelah di sini menteri pukul gajah. Lihat teman-teman di sini pion C7 sedang diintai oleh kuda, di mana ancaman sekak dan benteng. Dan di sini tentunya jalan untuk melindungi pion, raja bergerak ke D8. Dan di sini tentu putih akan menyerang raja dengan menteri ke G5. Di sini bila hitam menutup sekak dengan pion, maka jelas di sini pion akan pukul pion. Dan setelah pion pukul kembali pion, tentu di sini kuda akan memukul pion dan ancaman disekap-sekak oleh menteri. Bila di sini kuda pukul kuda, jelas benteng teman-teman akan hilang dengan sekak menyerang benteng. Dan pada posisi ini juga bila di sini pion menutup sekak, jelas di sini menteri juga bisa memukul pion. Dan di sini lihat benteng tidak bisa kemana-mana. Jadi apa yang harus dilakukan hitam pada situasi seperti ini? Di sini silahkan memundurkan gajah ke A5. Dan jelas di sini benteng akan terus mengejar gajah. Pada situasi ini masih sama. Gajah bila memukul gajah, maka situasi tidak akan berubah seperti tadi. Menteri akan pukul gajah, selanjutnya akan melakukan serangan balik. Jadi silakan teman-teman di sini mundurkan kembali gajah ke B6. Karena di sini bila benteng memaksa memukul gajah, dan di sini pion akan memukul benteng kembali. Silakan teman-teman pukul kembali benteng dengan pion A7. Dan sini pastinya kuda akan menyerang benteng dan sekak.
Raja berpindah ke D8. Dan di sini setelah kuda pukul benteng, silakan makan kembali dengan menteri. Pada posisi ini kita cuma kehilangan satu pion. Ya, tapi itulah resiko dari jebakan England Trap. Kalau memang kita menemukan lawan yang sangat kuat dan tangguh. Semoga video ini menambah wawasan catur teman-teman. Silahkan teman-teman terus dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video berikutnya. Dan bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam untuk kalian semua para pencinta catur. Terima kasih.